Mengapa hal kecil yang kita lakukan tiap pagi, siang, dan malam itu menentukan arah nasib kita? Tapi apa jadinya jika yang katanya kebiasaan baik ternyata yang bikin kita stagnan? Hai teman baca, jumpa kembali dengan saya Lingga di channel Ruang Baca. Channel yang akan membahas tentang review buku, baca resensi buku versi saya, dan hal menarik lainnya mengenai self-improvement. Di video kali ini saya akan membahas buku keren yang jika kalian baca dengan seksama dan pahami secara mendalam, akan menjadi langkah awal kalian membuka jalan masa depan yang cerah. Ini adalah buku karya Sabrina Ara, seorang penulis asal Balikpapan yang berjudul Is It Bad or Good Habit? Bagaimana rutinitas dan kebiasaan dapat memengaruhi kehidupan? Banyak orang ingin berubah, namun seringkali mengalami kondisi yang menjemukan, seakan-akan tidak ada pergerakan dan hanya di situ-situ saja. Nah, itu artinya ada yang kurang tepat dalam langkah. Untuk tahu langkah itu apa saja, yuk disimak sedikit rangkuman buku It Is Bad or Good Habit ini. Buku karya Sabrina Ara ini mengajak kita untuk menelaah dan berintrospeksi diri tentang kebiasaan dan rutinitas yang kita miliki selama ini, yang mana bisa jadi merupakan sebab dari kegagalan-kegagalan itu terjadi. Mungkinkah kita melakukan kebiasaan yang serupa setiap hari tanpa mengevaluasinya? Kemudian di dalam buku ini, penulis juga memberikan panduan kepada kita dalam berintrospeksi diri seperti memberikan pengetahuan dasar tentang bagaimana manusia berpikir, bagaimana caranya mengenali diri secara mendalam, serta bagaimana memulai dan membangun rutinitas-rutinitas kecil hingga menjadi besar. Pada dasarnya, memang kehidupan itu sangat ditentukan oleh rutinitas dan kebiasaan kita sehari-hari. Pola pikir kita lah yang menentukan kita membangun bagaimana kebiasaan kita sehari-hari terjadi. Pun sebaliknya, kebiasaan yang kita lakukan setiap hari itu adalah wujud dari pola pikir kita. Dari pola pikir itulah lahir sebuah tindakan yang akan menentukan kemana kita melangkah. Maka tak heran jika pola pikir kita acak-acakan, maka tindakan kita pun akan nampak hasilnya yang berantakan dan tetap stagnan. Nah, dengan membaca buku ini kita diajak berhenti sejenak mengevaluasi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Apakah sudah benar-benar membawa kita ke arah yang diinginkan? Karena perubahan tidak datang tiba-tiba, namun dari kebiasaan kecil yang terakumulasi. Dan buku ini bisa menjadi pematik awal untuk memulai perubahan kita. Setelah saya membaca buku ini dengan teknik CBS atau catatan baca strategis, saya menemukan beberapa insight yang sangat menarik menurut saya. Berikut insight atau poin penting yang saya dapatkan. Yang pertama adalah sinyal, rutinitas, dan penghargaan oleh Charles Duhigg. Di dalam buku Is It Bad or Good Habit juga mengutip konsep populer dari Charles Duhigg tentang 3 komponen utama pembentuk kebiasaan, yaitu adalah sinyal, adalah pemicu untuk bertindak sesuatu, kemudian menghadirkan rutinitas atau tindakan itu sendiri, dan akhirnya mendapatkan kesenangan atau penghargaan atas sebuah tindakan tersebut. Siklus ini berputar terus-menerus hingga terekam oleh memori pikiran, dan inilah yang disebut dengan kebiasaan. Tapi tidak semua kebiasaan baik itu akan menghasilkan hal baik juga. Mengapa demikian?
Kadang kebiasaan baik itu adalah kebiasaan baik yang semu. Contohnya seperti ini, membiasakan diri dengan setiap hari melihat konten self-improvement selama 1 jam. Bukankah ini kebiasaan yang baik? Tapi akan sia-sia ketika kebiasaan itu berhenti di situ saja, hanya melihat saja tanpa ada tindakan sama sekali. Dan akan lebih berbahaya ketika menjadi kecanduan, merasa sudah berubah, padahal kenyataannya ya di situ-situ aja, nggak apa-apain. Poin yang kedua, pikiran yang terfokus akan menyebar semakin kuat. Fokus tidak hanya sekedar menetapkan satu tujuan saja, akan tetapi mengarahkan seluruh energi, mental, jiwa, dan raga untuk diarahkan ke satu hal dengan konsisten, serta dengan konsekuen tentunya, sehingga meminimalisir bahkan meniadakan gangguan apapun. Ketika pikiran benar-benar fokus pada satu hal, otak akan bekerja dengan mengirimkan sinyal semakin kuat, mempertajam arah pikiran, dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Orang yang hidupnya stagnan, pikirannya cenderung bercabang. Tidak mampu berkonsentrasi pada satu hal terlebih dahulu. Ketika pikirannya bercabang dan energinya terkuras habis, maka tidak ada hasil positif yang dicapai karena tindakannya berantakan bahkan cenderung diam. Poin yang ketiga, komitmen, aksi bertindak, dan manajemen waktu adalah langkah awal sebuah perubahan untuk meraih kebiasaan baru. Banyak orang telah memiliki niat untuk berubah, akan tetapi sedikit yang berhasil memiliki komitmen untuk menjalankannya. Perubahan hanya akan terjadi ketika niat telah bulat, bertindak dengan terfokus pada tujuan, kemudian mengelola waktu sebaik-baiknya, barulah kebiasaan positif itu hadir. Poin yang keempat, pergaulan yang tepat dapat menghasilkan energi yang positif. Lingkungan sosial adalah cermin yang memperkuat kebiasaan kita. Dikelilingi orang-orang dengan energi positif dan tujuan hidup yang selaras, membuat kita lebih termotivasi untuk berubah dan bertumbuh. Energi itu menular, baik atau buruk, tergantung dengan siapa kita bergaul. Poin yang kelima, cara paling efektif untuk mengubah sebuah kebiasaan adalah dengan mempertahankan sinyal dan reward. Sedangkan ingat, yang harus kita ubah adalah rutinitasnya. Ketika kita telah menyadari ada yang kurang tepat dengan kebiasaan kita, maka langkah yang paling tepat adalah mengubahnya. Namun apa yang terjadi? Seringnya yang terjadi adalah kegagalan yang sama. Mengapa bisa demikian? Karena kita serta-merta mengganti kebiasaan yang lama tanpa memahami kapan dan bagaimana sinyal itu muncul dan apa yang sebenarnya kita inginkan atau kita raih. Ketika dalam rutinitas pekerjaan misalnya, kita sedang membuat laporan bulanan, dalam prosesnya terjadi kejenuhan. Kejenuhan inilah yang disebut sinyal. Kemudian kita ingin peregangan atau merefresh saat tenaga dan pikiran. Merefresh ini adalah reward atau penghargaan. Dan rutinitas yang kita lakukan untuk mendapatkan reward itu adalah scroll TikTok. Scroll TikTok inilah yang namanya rutinitas. Masalahnya, rutinitas ini adalah buruk karena akan mendistraksi fokus kita ketika asik scroll TikTok hingga akhirnya lupa waktu, dan ketika lupa waktu, laporannya tidak selesai. Lantas, kita harus bagaimana? Karena tujuan kita adalah peregangan dan refresh sesaat, maka kita bisa ganti rutinitas scroll TikTok itu dengan minum air putih, lalu keluar ruangan melihat tumbuhan hijau selama 5 menit. Tentunya dengan menyalakan timer dan tanpa memegang smartphone. Setelah saya membaca buku ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kegagalan yang saya alami ternyata bukan karena nasib, tetapi karena tidak adanya perubahan dari kebiasaan-kebiasaan setiap hari.
Penulis juga menerangkan bahwa untuk memulai perubahan bisa diawali dengan mengubah atau menghadirkan rutinitas kecil yang dilakukan dengan konsisten. Kemudian penulis memberikan wawasan tentang bagaimana caranya menghadirkan kebiasaan baru yang nantinya dapat kita jadikan sebuah tujuan. Faktor lingkungan juga menjadi penyumbang terbentuknya sebuah kebiasaan yang kita miliki. Maka setelah menyadari, kita harus bijaksana menentukan lingkungan mana yang kita pilih untuk membentuk karakter dan menjadi salah satu jalan keberhasilan kita. Menurut saya, buku ini ringan, benar-benar menyajikan narasi yang mudah untuk dipahami dan bisa langsung dipraktekkan. Buku ini sangat cocok dibaca oleh orang-orang yang cukup lelah dengan kehidupannya. Kehidupan yang terasa begitu-begitu saja, terasa tidak ada perubahan yang dirasakan, dan ketika mencoba perubahan pasti hasilnya selalu gagal. Seperti yang telah disampaikan di awal, buku ini memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana caranya merenungi diri atas sebuah kegagalan atau sekedar untuk bisa menjadi manusia yang aktif, produktif, dan bermanfaat yang selalu siap dalam kondisi perubahan. Kalian harus baca buku ini, dijamin akan lebih mengena. Pasti kalian langsung paham dan ilmunya segera bisa dipraktekkan. Nah, tunggu apa lagi? Langsung saja kalian dapatkan buku ini di toko buku terdekat di kota Anda, atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Demikian video kali ini, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan insight-insight menarik dari buku lainnya. Di Ruang Baca kita nggak cuma bahas isi bukunya saja, tapi kita juga akan belajar bersama bagaimana menciptakan dan memiliki hidup yang bermakna. Satu saja kalimat dari sebuah buku bisa jadi awal perubahan besar dalam hidupmu. Sampai ketemu di video selanjutnya, selamat membaca dan semoga harimu penuh gairah. Assalamualaikum.